Ini bahaya banget. Pokoknya kita harus cepatnya merebut Mustikasion. Tapi kamu tenang aja ya. Kakak akan cari tahu dari Rama tentang toko berlian itu. Atiku sing lara remuk reda. Iya Nan, iya. Mas Bambang kenapa mukanya kok sedih gitu sih? Kayak habis diputusin pacar aja. Iya Non, ini bukan sekedar pacar, tapi calon istri Non. Oh ya? Iya Non, mana dia itu orangnya cantik, pinter masaknya, pinter dandanya, pokoknya pinter segalanya deh Non. Kalau saya punya Mustika itu, kemungkinan dia pasti deh deket sama saya dan mau pasti sama saya Non. Aduh Mas Bambang, kok Mustikasion sih? Yang namanya cinta itu harus apa adanya, bukan karena Mustikasion. Oh gitu ya Non? Iya. Lagian nih ya, aku tuh yakin banget deh. Siapapun perempuan yang Mas Bambang taksir itu, pasti juga naksir sama Mas Bambang. Orang Mas Bambang itu orangnya baik, lucu kok. Yang bener sih Non? Iya beneran. Mas Bambang nggak apa-apa? Nganu Non, biasa. Kalau dipuji tuh semua kok orang agak gemetar gitu Non. Iya Non. Ya udah Mas Bambang, ini aku punya list belanjaan, tolong belanjain ya, jangan sampai ada yang kurang satupun. Makasih ya Mas Bambang. Iya Non. Ternyata diam-diam Non Anjeli naksir saya. Erin. Apalagi Kak? Jadi gini, Kakak sama Kak Dewi ini mau minta tolong sama kamu. Tolong kamu pilihin desain pilihan baju pengantin yang bagus buat Kakak sama Kak Dewi. Males kayak kurang kerjaan aja. Sebentar. Erin, kamu nggak boleh kayak gitu dong. Ini demi kakak kamu loh. Lagian juga Kak Dewi ini kan sebentar lagi jadi kakak ipar kamu. Ya kenapa harus aku sih? Erin, kamu nggak boleh ngomong seperti itu. Suka atau nggak suka, Dewi ini akan jadi kakak ipar kamu. Ya udah deh, ayo kamar aku aja. Makasih ya. Makasih Rin. Aku pamit ke kamar Erin dulu ya. Ayo. Pantau terus toko berlian itu sampai mereka datang menjual berlian. Kamu kasih tahu saya akan segera ke sana. No, di rumah kamu ada kehilangan berlian? Oh, bukan kehilangan berlian, tapi kita kehilangan Mustikasion. Kamu pasti bisa jadi manusia, Wi. Gimana caranya, Kak? Kita harus cari Mustikasion. Dewi, kamu kenapa diem? Enggak apa-apa. Aku cuman bingung aja, Mustikasion itu apa ya? Ya, nggak tahu sih. Sakti itu barang. Kalian punya benda sakti itu? Sebenarnya sih bukan keluarga kami yang punya benda sakti itu. Jadi Mustikasion itu punyanya Pak Bambang sebenarnya. Cuman sekarang Mustikasion itu dicuri sama orang. Nah, kami tuh curiga orang ini ingin mengubah Mustikasion menjadi berlian. Berlian? Iya, Wi. Karena kesaktian Mustikasion itu bisa mengubah arang menjadi berlian. Gua resah, gua gelisah. Akhir-akhir ini kampung buduk diteror sama siluman ular. Gua harus cari jalan keluarnya. Begini aja,
Barang siapa yang bisa menangkap siluman ular itu, gua kawinin sama anak gue. Pak RW, mau dikawin mana-mana? Si Siti yang garuk-garuk mulu. Ih, ogah temenan kita mah ya. Lu sekate-kate ya kalau ngomong. Si Siti sih pembantu gue. Terus anak Pak RW yang mana lagi? Selama ini kita nggak pernah lihat anak Pak RW kecuali si Siti, ya nggak? Anak gua hari ini baru datang. Dari mana? Dari Korea. Nggak jauh itu. Dia ngikutin emaknya di sono. Orang percaya pisan saya mah. Ya bener, kita nggak percaya. Kalau emang bener anaknya udah dimari, nah buktiin. Bener nggak? Masa bapaknya kayak begini? Oke, gua buktiin. Nih, gua panggilin anak gue. Bapaknya kayak begitu, anaknya semana ya? Mei. Nih, anak gue. Bau. Lah bening ini. Anaknya? Iya, ini anak gue. Kau rasa lihat ini nih ya? Saya kayak bidadari nih. Putih-putih banget. Tenang aja, Neng. Bang Ucup bakal nangkep siluman itu ular, ya kan? Karena abang sebagai calon suami siap melindungi Neng Meme. Ya mau Pak RW, ada saya. Nih, saya mau berangkas nih banyak banget buat nangkep tuh siluman. Lu kalau mau dapetin dia ngaca dulu, mendingan lu ngaca di empang. Nasib lu sama muka lu itu lebih buruk daripada nasib lu. Ngerti nggak lo? Udah. Lu jangan ngomong dulu. Mendingan sekarang lu buktiin. Baiklah kalau begitu. Lu mau kemana? Nangkep itu siluman ular. Mikir, gua nih pantes. Lah, jangan bisa Oh, rupanya orang-orang bodoh itu mau menangkapku. Apa, Wi? Ada apa ini? Mustika Sion ya, Kak. Hah? Mustika Sion yang Kakak cari sekarang ada di rumah Wisnu. Tapi sekarang udah dicuri sama orang lain, Pak. Wi, kita harus cepat mendapatkan Mustika Sion itu. Karena kamu harus menjadi manusia seutuhnya sebelum kamu menikah sama Wisnu. Ya, tapi kamu tahu dari mana, Wi? Aku tahu dari Wisnu, Kak. Dan mereka menggunakan Mustika Sion itu untuk merubah arang menjadi berlian. Kak, mereka sudah menghubungi toko berlian untuk menjualnya. Berarti semua orang itu udah tahu kekuatan Mustika Sion, Wi. Aduh, ini bahaya banget. Pokoknya kita harus cepatnya merebut Mustika Sion. Tapi kamu tenang aja ya. Kakak akan cari tahu dari Rama tentang toko berlian itu. Kamu harus sangat berhati-hati dengan Ines. Ya, aku tahu itu. Dulu Rendra ingin menjadikan Ines sebagai penerusnya. Karena ayahmu, Dharma, tidak tertarik dengan siluman ular. Itu yang membuat Ines ingin mendapatkan Mustika Sion. Karena Ines tahu semua tentang hal Mustika Sion. Tapi, yang tidak bisa aku mengerti, bagaimana kita tidak tahu selama ini Eros mengawasi kita. Eros sama liciknya seperti ibunya. Tapi bagaimanapun, aku harus mendapatkan Mustika Sion itu untuk membunuh siluman ular yang sudah meneror keluargaku. Percuma, Rama. Tidak akan mempan. Satu-satunya kelemahan Mustika Sion itu tidak bisa melawan pemilik aslinya. Tapi, aku harus mendapatkan Mustika Sion itu. Kamu tidak bisa mendapatkannya begitu saja. Pakai otak. Kita harus masuk dalam kehidupan Ines. Sampai kita tahu mana mereka menyembunyikan Mustika Sion. Anda punya ide apa? Bagaimana kalau Anjali yang mendekati Eros? Apa? Aku?
Kita memang harus cari tahu dari Kak Rama siapa sebetulnya yang mencuri mustika Sion itu. Iya, yang penting kalian harus hati-hati. Jangan sampai mereka itu curiga kalau kalian mencari mustika itu juga, ya? Iya, Pak. Ya harus gua dong. Gak bisa, anak Pak RW itu cocoknya buat gua. Nggak bisa. Pokoknya buat gua, lu tuh nggak ada cocok-cocoknya. Mata lo soek kalau ngomong. Mau soek dari mana? Lu tuh harusnya ngaca dere. Ayo. Taduh. Apaan? Ya. Ada warung masih tutup. Masih buka. Iya. Kebetulan kita bisa ngopi dulu. Selamat malam, Paman. Iya, Paman Kumis. Iya nih, kebetulan nih, warungnya masih buka. Berarti emang rezeki kita. Iya. Masalahnya bukan apa-apa, Paman Kumis. Soalnya kampung kita ini sekarang lagi diteror siluman ular. Iya. Jadi banyak warga itu sore-sore udah pada ngumpet. Warung udah pada nutup. Sebentar. Memangnya ada kejadian apa lagi dengan siluman ular? Iya. Waduh. Emang Paman Kumis belum tahu ceritanya tentang ular siluman tuh. Ular siluman itu udah neror kampung kita. Udah banyak korbannya, bukan begitu? Iya betul Paman Kumis. Jadi siluman ular itu setiap ketemu orang langsung isep tuh darahnya. Buset sampai kering Paman. Begitulah ceritanya Paman. Mas, emangnya Mas tahu siluman ular itu kayak gimana? Kakak cantik. Dia itu suka berubah-ubah. Kadang tampan kayak saya, kadang jelek kayak dia, kadang kayak nenek-nenek, kayak kakek. Kayak gitu kakak cantik. Kalau ngomong yang benar, jelma sih jelma, nggak usah gue dijelek-jelekin. Yang ada tuh siluman pernah ngejelma saudara kembaran lo, jelek. Garangan aja. Kuping lu bau. Bau. Iya, ngomong-ngomong. Sampai lupa saya. Iya. Ngomong masalah kopi gimana Paman? Tunggu sebentar ya. Ya udah, duduk. Terima kasih Paman Kumis. Iya. Kakak cantik mau kemana? Aku mau bikin kopi dulu ya. Silakan Mas duduk aja. Cakep buat kakak cantik ya. Aku harus cari cara untuk menghalangi pernikahan Wisnu dan juga Dewi. Aku punya satu cara jitu untuk menghalangi pernikahan itu.